Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Anjarsari dari Informatika E dengan NIM D02195527. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tutorial Java dasar, yaitu ada package, class, file atau variabel, method, input-output menggunakan scanner dan sistem outprint, 8 tipe data primitif, operator, string, pernyataan kondisional, yaitu ada if, else if, switch case, dan yang terakhir yaitu pernyataan looping yang ada for, while, do while, break, continue. Yang pertama itu package. Package adalah biasa dikatakan sebuah folder yang pengorganisasian kelas-kelas dan interface. Dalam NetBeans kita bisa membuat package dengan membuat dulu project baru. Yang pertama itu file, setelah itu new project. Setelah new project kita pilih Java application. Setelah kita pilih Java application, kita next. Setelah itu di sini kita ganti nama projectnya. Sini nama projectnya saya latihan, misalnya latihan 3. Ini saya pilih finish. Setelah itu di sini saya menghapus dulu komentar-komentar yang ada. Setelah itu kita klik kanan sort packs. Di sini kita klik kanan new, baru ini sort package. Di sini kita kasih nama. Ini saya bikin namanya misalnya Anjar. Saya kasih nama Anjar. Setelah itu finish. Setelah finish, setelah itu di sini kita klik new, terus kita Java class, kita bikin class. Sini kita kasih nama. Setelah itu finish. Sini kita hapus. Di sini kelas itu merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Cara membuat kelas dalam pack di NetBeans itu yang tadi saya lakukan, yang klik kanan package yang telah dibuat, lalu new quick Java class yang saya buat ini, masukkan nama kelas, klik finish. Setelah itu kita buat file atau variabel yang merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan sebuah data variabel. Tipe data nama variabel sama dengan data variabel.
int angka 1 sama dengan 10. Di sini kita juga bisa berkreasi dengan menggunakan tipe data yang lainnya. Sini saya membuat contohnya seperti int angka 1 sama dengan, di sini saya kasih 20. Sini saya kasih 20. Setelah itu di sini int merupakan tipe data angka, sedangkan angka 1 ini merupakan variabel menyimpan data. Sedangkan 20 ini adalah nilai atau isi dari variabel angka 1. Setelah itu yang keempat ada metode. Metode di sini merupakan kumpulan pernyataan atau statements yang dikelompokkan bersama-sama untuk melakukan operasi. Metode main saja yang kalian contoh metode main ada shortcut atau cara cepat membuat metode main dengan mengetik PSFM kemudian tekan tombol tab di keyboard. Cara ini bisa digunakan ketika saat membuat package kelas main yang tidak di checklist. Tapi ketika sudah terchecklist, maka kita tidak usah mengetik PSFM. Di sini contohnya public static void main static void main. Di sini kita nggak usah ketik ya, kan tadi aku di sini tidak men-checklist. Jadi saya ketik di sini PSFM, lalu kita sini kita ketik PSFM lalu kita tab. Nah, jadi secara otomatis dia akan langsung ada. Tuh. Sistem out hello world. Public static void main string arts itu adalah metode mainnya, sedangkan system out print hello world itu outputnya. Di sini metode main berfungsi sebagai metode untuk menyeleksi atau menjalankan program yang sudah kita rancang. Metode main kita bisa mengubah variabelnya. Variabel defaultnya ada args, kita bisa mengubahnya bebas dengan nama apa saja. Di metode main terdapat 2 kurung kurawal, pembuka dan penutup. Kita anggap saja sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Di dalam metode main fungsinya memberikan hasil program. Contoh di atas memberikan output berupa kalimat hello world. Selanjutnya yang kelima ada input. Di sini input berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Sedangkan output sendiri berfungsi untuk mencetak teks atau data dari sebuah variabel. Contohnya itu
Di sini scanner, contohnya itu scanner SC sama dengan new scanner system in lalu int a sama dengan sc next int terus sistem dot out dot println dalam kurung Input Java.UnrilScanner itu berfungsi untuk mengizinkan program melakukan inputan keyboard. Scanner SC sama dengan new scanner system in berfungsi untuk membuat sebuah variabel inputan scanner. Perintah scanner akan error jika import file scanner tidak dibuat. Perintah SC nextIn berfungsi mengisi variabel dengan tipe data integer atau angka dengan inputan. Sedangkan output itu, perintah system out print berfungsi mencetak sebuah isi data variabel A yang telah diinput melalui perintah scanner. Selanjutnya yang ketujuh itu ada tipe data 8 jenis. Yaitu yang pertama ada in, yang kedua sort, yang kedua itu char, yang ketiga itu sort, yang keempat ada long, yang kelima byte, yang keenam ada double, yang ketujuh ada float, dan yang delapan ada boolean. Char sendiri itu berfungsi tipe data yang hanya bisa menyimpan satu karakter saja. Sedangkan int tipe data yang hanya bisa menyimpan angka. Sort sama seperti int, tapi batasannya saja yang berbeda. Long
bait sama seperti int, tapi batasannya saja yang berbeda juga. Dengan double menyimpan angka desimal, koma, float sama seperti double, tapi ditandai dengan F di belakangnya. Boolean, tipe data kondisi hanya menyimpan true dan false. Contohnya itu int A sama dengan 54, lalu sort B sama dengan 1, lalu double C sama dengan 43, 4 float D sama dengan 4,5, tandanya F di belakang, jangan lupa. Setelah itu kita long E sama dengan 34, lalu bait ada bait juga, F sama dengan 1, terus boolean true char Untuk menampilkan, kita di sini menggunakan perintah print system out print. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. Untuk membuat sebuah variabel kita kelewatan 2, kita hapus. Ini sampai H. Untuk mengetahui batasan sebuah tipe data, di sini kita menggunakan int max, int sama dengan integer dot max baru value tuh
Golongan darah apa? Golongan darah apa? Golongan darah O. Oh, bukan. Golongan darah tadi A. Ternyata golongan darah apa enggak? Sini integer, lalu setelah itu Iya, dites apa? Enggak dites belakang kok. Coba buka anakku. Nah, buru-buru. Ini coba. out system out print. Nah, itu di sini kita klik max int. Di sini kita tidak hanya bilangan bulat, tetapi bisa juga bilangan negatif yang bisa kita gunakan. Sini saya mencoba mengeran, kita lihat hasilnya apakah error atau tidak. Baik, di sini karena misalnya ada booking word, baik saya akan mengklik kanan lalu kita confine. Nah, ini adalah hasil runnya. Baik, saya akan melanjutkannya lagi. Masih video mungkin ya? Hah? Nah, kemarin buka kunci di video. Kalau bisa selanjutnya di sini kita membuat ada operator dalam Java pada umumnya itu ada 4, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Contohnya itu seperti int, contohnya itu seperti int a sama dengan 90, int b sama dengan 30, lalu int hasil a sama dengan a ditambah b, itu int hasil b, int hasil b sama dengan a kurang b, yaitu int hasil c sama dengan a kali b. Setelah itu int hasil
D sama dengan A kurang sama dengan A bagi B. Itu kita menggunakan sistem outprint. Di sini saya ketik sort lalu kita tab supaya cepat. Setelah itu di sini hasil A lalu hasil B di sini hasil D, di atas ini hasil C. Setelah itu di sini saya akan mencoba mengerannya. Nah, ini adalah hasilnya. Yang pertama itu kan A tambah B. Jadi misalnya A tambah B 90 tambah B itu 120, sedangkan hasil B itu 60 karena di sini A kurang B, 90 dikurang 30 dan hasil C-nya itu 2700 karena di sini A kali B, yaitu di mana 90 dikali 30. Dan yang terakhir ini hasil D-nya yaitu A bagi B, yang di mana 90 dibagi 30. Selanjutnya di sini di sini ada string. String yang dimana pada bahasa Java adalah kata kunci yang digunakan untuk menyimpan kalimat atau teks yang merupakan gabungan dari huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter lainnya. Contohnya itu string. Contohnya string nama sama dengan di sini misalnya saya kasih Wahyuni. Terus di sini string nama 2. String nama 2 sama dengan Anjar. Lalu string nama 3. String nama 3 sama dengan Sari. Setelah itu, di sini string bisa menggunakan black pass atau spasi dan tersusun dari beberapa karakter atau angka atau nilai. String juga bisa melakukan operator pertambahan. Contohnya,
Contohnya string AB nama tambah nama 3. Tuh di sini kita pakai sistem output, lalu kita tab. Setelah itu sini kita pakai GAB saut tab nama 2. Sini saya akan mengepan ya. Nah, di sini hasilnya ini Anjarsari. Ini hasil runnya. Selanjutnya itu di sini ada conditional statements, adalah perintah untuk mendeklarasikan perintah tertentu. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, terdapat 6 logika, yaitu sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dari, lebih kecil atau sama dengan dari, dan tidak sama dengan. Contohnya scanner, scanner SC sama dengan new scanner system.in lalu system masukkan angka. Ini masukkan angka. Terus int a sama dengan sc dot next int itu 2. Setelah itu kita shoot untuk mengambilkan sistem out print. Sini n sama l-nya saya hapus. Itu di sini masukkan angka lagi. Masukkan angka. Itu int b sama dengan sc dot next int situ sort lagi baru tab.
Di sini hasil baru if A B baru saut tab lagi sini benar itu else if A B saut tab di sini ulang baru else tab salah. Saya mencoba mengeran. Kita tunggu hasilnya. Di sini masukkan angka. Misalnya saya mau masukkan angka 8. Setelah itu 9. Nah, hasilnya itu adalah ulang. Jika benar, baik, di sini kan ulang, berarti yaitu di sini salah. Jadi saya akan mencoba untuk benar. Kita klik cancel lagi. Terus di sini saya misalnya kasih 20, angka pertama, salah. Angka pertama saya kasih 20. Terus angka yang itu saya kasih misalnya 5. Nah, hasilnya itu benar di sini. Ini adalah hasil runnya. Selanjutnya, di sini menggunakan input dari keyboard. Jika kondisi pertama terpenuhi, yaitu if A lebih besar dari B, makalah outputnya benar akan muncul. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, meloncat ke kondisi kedua, yaitu else if A lebih kecil dari B, dan akan mencetak output ulang. Yang seperti yang saya lakukan tadi. Begitu. Jika kondisi awal dan kedua salah, langsung saja meloncat ke kondisi yang benar-benar salah dan hasil outputnya salah. Kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Contohnya, saut tab stop
Sini sistem of print. Masukkan angka di sini. Masukkan angka. Lalu int die sc next int dot next int hari ini adalah Hyundai
Bagaimana ini story ini? Itu ada musiknya. Bagaimana? Ya, bagaimana? Apa? Mesinnya bang, sini kemana dia begitu tuh? Apa? Kasih, daripada itu. Hari masa setelah itu kita break. Baik, di sini saya akan mencoba mengerannya. Di sini kita dengan menggunakan statement input, angka yang terinput akan menjalankan program sesuai dengan angka yang terinput. Misalnya angka yang kita input ada 4. Maka outputnya adalah ketika kita memasukkan angka 4, maka yang terinput adalah hari Kamis. Terdapat perintah break yang berfungsi akan langsung memberhentikan program itu. Jika tidak terdapat kata break, maka outputnya akan 2, yaitu Kamis dan Jumat. Selanjutnya di sini ada for perulangan kondisi, yang dimana memiliki 3 komponen, yaitu nilai awal, syarat increment atau decrement. Contohnya seperti for int i dengan 1 i 5. Di sini nilai awalnya dimulai dari angka 1, i lebih kecil dari 5. Jika i lebih kecil dari 5, maka program masih berjalan. I artinya nilai plus 1. Bahasa sederhananya, jika i sama dengan 1 dan i lebih kecil 5, maka mencetak i dan i akan menambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nilai i berikutnya adalah 2. Begitu seterusnya hingga i sama dengan 6. Program akan berhenti karena 6 tidak lebih kecil dari 5. Kemudian perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk mengulang suatu proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Perulangan while memiliki syarat, kemudian jika kondisinya bernilai terus, maka statement akan dijalankan. Contohnya int angka sama dengan misalnya 7, lalu while
Well, angka sama dengan 2 sistem of print, lalu tab angka angka tambah angka. Di sini hasilannya, di sini kitaran. Di sini akan menuju tanpa henti karena tidak ada syarat batasnya. Untuk the while, break, dan continue. Selanjutnya kemudian untuk the while, break, dan continue. Contohnya seperti do jumlah well, jumlah int Sini kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini. Selanjutnya perulangan the while akan otomatis mencetak minimal satu statement yang ada di dalamnya, kemudian masuk ke while untuk melihat kondisinya. Yang contohnya seperti yang tadi saya buat. Kemudian break dan continue. Break artinya langsung shutdown program jika kondisi terpenuhi, sedangkan continue melangkahi kondisi yang telah ditentukan. Contohnya itu for int i sama dengan 1 plus
tambah 3 tambah sama dengan 3 terus susun opin I tambah hasil runnya. Sini kita lihat hasil runnya. Di sini hasil runnya adalah perkalian keempat, akan di skip atau dilewati dan lanjut ke perkalian berikutnya. Contohnya lagi for int I sama dengan 1, I sama dengan 10, I kemudian if empat break hasil runnya. Terus kita lihat hasil runnya. Nah, hasil runnya adalah program akan langsung berhenti di perkalian keempat. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tutorial membuat video Java dasar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.